Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru datang? Kenapa? Tadi ada apa? Mengapa? Kenapa ya? Perjalanan. Oke, silakan duduk. Iya, terima kasih. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Kalau ada itu disimpan dulu. Setelah pembelajaran baru dibuang. Baik, Ibu. Agar pembelajaran kita juga berjalan dengan nyaman. Jangan lupa baju-bajunya yang belum rapi, tolong dirapikan. Bajunya yang masih keluaran, tolong dimasukkan dulu agar terlihat rapi. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nanti dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa. Ada yang tidak berhadir hari ini? Ada, Bu. Kenapa? Acit, Bu, Mengapa? acit. Mengapa alasannya? Tampil di sebelah Bu. Kami yang sebelah. Di sebelah. Iya. Ada lomba apa dia? Lomba. Ada kelas minggu cicing, Bu. Lomba apa? Lomba kakak. Kita kasih pemadam. Selain itu siapa lagi? Rina. Sakit. Sakit. Jadi ya, Sakit kenapa? Sakit apa? sakit panggung. Sakit gigi. Sakit gigi ya. Baik. Gigi. Teman-teman yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik. Kepada pembelajaran terdahulu minggu lalu kita sudah mempelajari perihal teks argumentasi. Ada yang masih ingat itu teks argumentasi? Pendapat yang harus didukung Oleh fakta. data bukti. Betul sekali ya, Pak. Nah, hari ini Ibu sebelum memulai pembelajaran mau bertanya dulu, mengapa sih sebuah pendapat itu harus didukung oleh fakta dan data? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, Ya, silakan. agar dapat dipercaya pembaca. Boleh lebih keras suaranya, Agar dapat dipercaya oleh pembaca. Ada pendapat lain? Supaya ada bukti Bu. Ada lagi? Biar tidak hoax, Bu. Betul. Betul apa yang dikatakan kalian bertiga tadi, agar bisa dipercaya oleh pembaca. Pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu teks yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang akan ditulis oleh penulis, yang berisi argumentasi yang didukung oleh data dan fakta. Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dan tujuan teks eksposisi. Mohon maaf. Nah, di sini kalian setelah pembelajaran ini selesai diharapkan untuk memahami apa sih itu dari teks eksposisi, lalu apa tujuan dari teks eksposisi. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis isi teks eksposisi secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks eksposisi secara logis, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Nah, masuk ke pembelajaran inti, apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan, informasi atau pendapat yang tentang suatu topik yang didukung oleh fakta data. Disampaikan secara jelas dengan tujuan Jelas dan mudah dipahami. dengan tujuan untuk memberi informasi kepada pembaca. Nah, setelah mengetahui arti ataupun pengertian dari teks eksposisi,
ada struktur tes eksposisi. Yang pertama ada apa? Tesis. Apa arti dari tesis? Pendapat Penelitian Pendapat? Pendapat? Penelitian S2. Penelitian S2 terlalu jauh ya pengetahuan kalian. Tesis apa? Berisi pendapat awal tulis. Perkenalan. Oh iya betul. Sudah dibaca ya? Iya. Yang kedua ada Argumentasi. berisi Opini. Fakta, data, contoh. ya betul. Yang terakhir ada penegasan ulang. Ulang, ya. Biasanya ini di akhir Paragraf. berisi kesimpulan yang isinya itu berisi penegasan kembali pendapat penulis untuk memperkuat tesis dan argumentasi. Yes. Sudah paham? Paham. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi. Pendapat. Berisi fakta, data. Tesisnya. Iya betul. Nah setelah mengetahui apa itu teks eksposisi lalu apa saja strukturnya, kalian ibu minta untuk membaca dulu teks eksposisi ini selama 5 menit untuk menganalisis yang mana bagian tesisnya, yang mana argumentasi, lalu yang mana bagian apa tadi yang terakhir? Penegasan. Ya, silakan. Bla 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 bla. Ayo, Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siapa yang mau jawab yang bagian tesis? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan berdiri. Aku. Oke, baik. Ayo, kamu berdiri kan pula. Baik. Tesis yang mana bagian tesis? Itu paragraf 1. Ya kan, Bu? Betul. Argumentasi? Siapa yang mau jawab? Paragraf 2, 3, 4. Ya betul. Penegasan ulang. Paragraf 5. Terakhir. Tadi dijawab oleh temannya bahwa tesis itu ada di paragraf 1. yang dimana berisi mengenai pernyataan umum tentang sungai yang ada di Banjarmasin. lalu didukung oleh argumentasi penulis yang ada di paragraf 2, 3, 4. dan yang terakhir ada penegasan kembali yang ada di paragraf 5. Sudah paham? Paham. Paham ya? Paham, Ibu. Ya, karena tadi kalian sudah menganalisis juga apa itu bagaimana saja struktur dari teks eksposisi. Sekarang berdiri dulu. Jadi, Naik dulu. Berdiri. ternapas. Kita bakal setiap hari. Kita kan hitung bernapas. Ngapain itu? Ini kita bermain ya. Iya, main. Mau belajar. Setuju. Oke, jadi permainannya seperti ini. Berhitung. Berhitung, 1, bernapas, Iya. berdiam saja, bernapas, lalu bertepuk, 2, bernapas. Berhitung, 1, bernapas, bertepuk, lanjut 2, kan berhitung nih. Berhitung, bernapas, bertepuk. Paham? Paham ya? Jadi kita kalau berhitung lanjut gitu nggak punya lanjut. Paham ya? Jadi kita. Paham, Bu? Mulai, Bu. Diam semuanya diam. Mulai ya. Mulai. 1, 2, 3. Lambat ya tadi jawabnya ya. Ibu ada pertanyaan. Tanya. Tanya semua. Tanya dong, Bu. Oh bukan ibu kan. Ih, bukan kan, Bu? Masih apa ya? Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti Pilih. Spin. diputar di spin dulu. Dijawab oleh Nadia. Yeah. Mau dong, Bu.
Mencari konjungsi. Belum belajar tadi, Bu. Iya. Di pelajaran sebelumnya sudah belajar konjungsi itu apa? Ayo. Oh, konjungsi itu ya, Bu, yang presiden konjungsi negara. Nah, itu apa nih? Ini dia aja, Bu. Oh iya, nah dia di atas yang ada di sini merupakan konjungsi. Kata dan apa lagi? Dengan demikian, ya lalu atau masih ada lagi? Antara oleh karena itu tetapi Sungai. jadi Bu udah oke tepuk tangan Bu. Lagi, Bu. Lagi satu lagi satu lagi ya ini satu lagi lanjut tadi sampai di itu Nomor berapa? empat Ari Ada yang dihitungnya bernilai kamu. oh iya lupa Iya. Tadi. Mas ya. Ayo bantu jawab. Jawab ya. Bu, boleh duduk. Duduk, silakan duduk yang lain. Jadi kata benda. Kata benda. Sudah apa dia bisa kasih begitu lagi. Jadi kata benda. Dua saja ya. Sungai satu. Lalu. Sungai bu sampah. Iya betul. Nah, tadi kita sudah bermain untuk mencari beberapa. Yang pertama tadi ada apa? Konjungsi. Kata benda. Penerapan kaidah pembahasan dari teks Eksposisi. Yang pertama ada konjungsi yaitu kata hubung yang fungsinya menghubungkan antar kalimat atau paragraf. Tadi sudah disebutkan oleh temannya, contohnya itu ada oleh karena itu, namun, selain itu, dan dengan demikian. Lalu ada untuk penulisan teks eksposisi ini harus menggunakan kata yang baku. Sebenarnya di teks ini tadi ada beberapa kata Tidak baku. Yang pertama itu ada aktivitas, yang dimana aktivitas itu ya seharusnya menggunakan huruf I, bukan huruf F, ditulis malah menjadi Aktivitas. Selanjutnya ada nomina atau kata benda yang disebut oleh Marsha, yaitu ada sungai, sampah, pemerintah, dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja itu ada menjaga, memiliki, membuang, dan mengurangi. Asbun. Nah, karena tadi kalian sudah memahami ya apa itu eksposisi. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalian akan Ibu tugaskan untuk berkelompok. Kelompoknya per baris saja. Jadi ini Ibu berikan dulu ya ini ya. Nah, di situ ada instruksinya untuk pilih salah satu topik yang disediakan oleh guru. Perwakilan kelompok maju sebentar untuk memilih tema yang akan kalian kerjakan hari ini. Ayo maju dulu. Maju. Satu orang. Maju. Untuk kelompok. Ayo. Milih, Bu. Belum. Kelompok mau mana? Yang mana mereka? Nah, Ayo jaga kebersihan sekolah dari sampah. iya. Oke, Bu. Ya, dikerjakan ya. Iya, Selanjutnya, Bu. kelompok selanjutnya, ayo. Siapa? Cuci, maju cuci. Ayo.
Nomor 4, Bu. Nomor 4. Melestarikan budaya pasar ulang. Kelompok selanjutnya yang terakhir 2, Bu. 2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bu, kami 3, Bu. Sudah. Udah, 3 apa? 3. Itu kok kalian Bu? Tidak mau. Harus berteman ya, tidak boleh. Tidak mau. Kenapa seperti itu Mahdi? Tidak boleh ya. Ibu beri waktu kalian mengerjakan 15 menit cukup? Tidak cukup. Cukup 10 jam kalian. Kalau 10 jam di jam kerja kan bermalam dong di sini. 300 menit tuh. Berapa menit? 300 menit. 15 menit ya dikerjakan di waktu ya. Ibu, kalau ada yang susah tanyakan saja ke ibu. Ibu sudah. Ibu susah aku di bagian Yang mana? fakta. Yang fakta. Iya, datanya karena Datanya apa kamu? karena di sekolah sampahnya banyak. Sampahnya banyak tulis saja kan itu faktanya. Terus Ini mana di sekolah kalau nulis sampahnya banyak. tidak dimarahin dong. Itu harus menjadi bahan evaluasi sekolah nantinya. Kalau sampah masyarakat Bu, Makasih ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu tulisan dulu susah dibaca ada berapa lah? Ibu bisa baca semua tulisan. Namanya Jumbo atau Jumbo? Ini teman-teman Jumbo. Bukan Bu, bukan teman-teman dulu ini, Siapa? teman-teman Minion. Tidak ada ini. Mana Jumbo? Tidak ada juga sini, Bu Jumbo. Bisa membaca Bisa. tulisan tangan urut, Bu. Aduh, ibu tiba-tiba minus. Ya, sudah semuanya. Sudah Bu. Coba, ibu minta perwakilan satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil. Justi Bu. Ya sudah di briefing Ibu dong. Ini. Mana tulisannya? Tapi topiknya apa sih? Pasar terapung. Sudah didapat. Judulnya apa? Pasar terapung saja. Pasar ikan. Maaf ibu kurang mendengar. Ibu parah. Sudah Riji, sudah tepuk tangan deh. Tanggapan dari kelompok lain? Sama. Tadi salah Bu. Apa salahnya? Kata mereka pasar terapung di Sungai Kuin. Saya tidak ada bilang seperti itu. Mati kita. Kamu tadi diam loh. Iya, yang benar di mana Mas di Pasar Terapung? Di Sungai Martapura Bu. Iya. Lupa intan Bu. Ya sudah ya. Ada tanggapan lagi yang lain? Cukup. Coba. Nah, selesai. Sebelum menyudahi pembelajaran hari ini, Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dulu. Fatimah Anda Bu. Fatimah mau siapa? Simpulkan pembelajaran apa Itu jadi kita hari ini telah mempelajari tentang teks Eksposisi. di mana terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tesis. yang kedua ada berisi argumentasi, fakta dan data. Dan yang ketiga ada pendalaman. Ya, betul. Ada yang menambahkan? Mahdi, Bu. Tambahkan, silakan apa? Ayo, simpulan kita hari ini. Simpulan hari ini kita sudah bermain nyata, napas dan Itu saja materinya tidak ingat. ingat Bu. Apa? Tadi materinya tentang teknik posisi. Apa teks eksposisi itu? Yang tadi tentang tesis, argumentasi, penulisan ulang. Iya, betul. Ibu menambahkan sedikit ya. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat dari penulis yang didukung oleh Fakta dan data. dengan strukturnya tadi ada apa saja? Tesis, argumentasi, penulisan ulang. Betul sekali. Jadi kan sudah paham ya materi hari ini ya? Paham Ibu. Nah, sebelum menyudahi pembelajaran ini, Ibu mau
debatkan ini dulu untuk menjawab dari isinya yang ada di sini. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Nah, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa hati keselamatan di jalan. Berdoa mulai. Berdoa Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan tugas yang kalian kerjakan tadi itu kan kerangka teks eksposisi. Ya, Bu. Ya. Minggu depan tugas ini dilanjutkan tapi di dalam kelas saja. Iya, Bu. Lanjutkan kembali di kelas lalu dipresentasikan di masa satu di depan kelas. Baik, bisa dipahami? Paham, Bu. Dipahami ya. Baik, Ibu. Bisa? Bisa. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menilai terhadap pengajaran dari Bapak. Sebelum itu mari kita beri apresiasi dulu hal yang terbaik hari ini. Beberapa hal yang menurut saya terbaik yang dilakukan oleh Bapak ini adalah Bapak sudah mengajarkan materi dengan materi kita misalnya belajar masif, pun juga sempat menanyakan kemarin itu belajar apa ya kita kayak usaha untuk membuat siswa itu siap untuk hadir di kelas untuk belajar kayak macam dengan materi sebelumnya apa ya berpikir kemarin itu belajar ini jadi sekarang harus belajar ini kayak gitu. Kemudian Bapak juga berhasil untuk membuat siswa itu nyaman untuk berpendapat. Silakan ini silakan itu, pun kalau suaranya rendah kayak silakan tingkatkan suaranya kayak gitu. Itu kan suatu hal yang kecil tapi menurut saya itu cukup cukup mengena bagi siswa yang memang kayak mungkin kurang memperhatikan selama kayak gitu. Kemudian yang lainnya adalah Bapak tadi juga nadanya dengan berbicara itu sudah cukup bagus menyesuaikan kayak teman-teman kayak jadi teks eksposisi berbeda semula kayak nadanya itu cukup sesuai dengan pesan yang disampaikan. Juga Bapak tadi ada berjalan-jalan kayak tidak di tempat, tapi ada hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan jatuh Bapak masih berjalan sekitaran kayak di beberapa area aja saja, tidak di keseluruhan kayak gitu. Ini mungkin perlu diperhatikan. Pun terkait kita juga Bapak sudah sangat baik kayak menggunakan bahasa ketika berbicara itu tidak monoton kayak tidak seperti membaca tapi memang benar berbicara dan ada jeda ada nada yang diperhatikan oleh Bapak. Kemudian media pembelajaran dari Bapak itu menurut saya cukup menarik karena menggunakan media yang seperti biasa kayak kayak cuma spinner putaran atau kayak pilihan, tapi itu ternyata cukup oke dan cukup bermanfaat bagi siswa karena tadi beberapa siswa juga kayak menarik bu yang ini nomor 3 bu nomor 4 dan itu suatu penguasaan media pembelajaran yang cukup baik menurut saya. Kemudian partisipasi siswa juga diperhatikan oleh Bapak meskipun masih ada beberapa siswa yang mungkin kurang diperhatikan kayak gitu ya. Padahal bisa ada di hadapan Bapak tapi mungkin Bapak agak mungkin jaetan selama mahasiswa, tapi mungkin harapannya kalau untuk nanti siswa SMA atau SMP nanti bisa dihibur kalau memang tidak siswa itu tidak mengikuti pembelajaran. Juga tadi tidak tindak lanjut juga diberikan oleh Bapak kayak minggu depan kayak gini sehingga siswa itu mengetahui apa yang perlu dilakukan. Pun ada beberapa catatan lain dari saya kayak yang pertama terkait apresiasi. Mungkin pada beberapa bagian Bapak sudah memberi apresiasi yang baik kayak berikan tepuk tangan, tapi pada beberapa bagian kayak pertanyaan kecil-kecil kayak apa sih yang dimaksud ini kayak waktu pertanyaan pemantik waktu di awal-awal tuh masih kurang apresiasi kayak betul udah kayak gitu aja. Mungkin bisa diberi kayak tepuk tangan atau kayak lebih lebih diberi feedback kayak pintar sekali ya kamu atau yang lain kayak gitu. Kemudian tadi sempat di awal juga Bapak itu masih kebanyakan diam di tempat dan berlaku pada asal dia kayak gitu. Mungkin kalau mungkin lebih dikuasai aja isi materinya kayak gitu. Kemudian terkait tadi tulisan salin dia juga ada yang kecil sekali padahal bagiannya masih ada yang besar yang di bagian kaidah kebahasaan itu kecil banget. Kalau di belakang mungkin Anda nggak kelihatan, itu mungkin perlu diperhatikan karena biasanya kan kelas tidak sekecil itu, pasti yang besar ada yang di depan ada di belakang dan siswa di belakang itu kayaknya kurang kelihatan
media pembelajaran audio dan audiovisual, biasanya kan kalau kita pasti adalah antara itu entah itu audio atau audiovisual. Mungkin karena ini materinya sudah dengan media pembelajaran tadi, mungkin sudah cukup aja. Tapi mungkin kalau kita terjun ke sistem pembelajaran mungkin bisa ditambahkan audio ataupun audiovisual kayak gitu terkait untuk apa ya, biar siswa tuh tidak selalu terpaku pada tulisan kayak gitu. Kemudian tugas evaluasi pasti tidak ada, sebaiknya bisa ditambahkan saja, jadi bisa mengukur pemahaman siswa terkait eksposisi itu sudah sampai mana sih. Karena kan kalau kita hanya sekedar kayak oh ya ini beberapa siswa yang perhatikan, kita nggak tahu yang lain itu gimana. Jadi mungkin perlu diukur dari tugas evaluasi kayak oh ya berupa pilihan ganda atau yang lain. Cukup dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ari, ya rinci sekali komentarnya. Bagaimana? Apakah mau menanggapi? Cukup Ibu. Terima kasih Ari atas komentarnya, sangat apa ya, bermanfaat untuk saya memperbaiki ke depannya. Baik. Terima kasih Ari ya. Baik, Nova tadi sudah bagus menurut Ibu ya. Walaupun di awal-awal betul kata Ari dia lebih banyak diam, mungkin karena baru mengawali kelas dulu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, Nova semakin santai sepertinya, dia jalan ke sebelah kiri, sebelah kanan, begitu kan, itu bagus. Dan Ibu lihat Nova juga bagus pengelolaan kelasnya, karena kelas ini murid-muridnya cenderung sangat aktif. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang melenceng dari topik yang sedang dibicarakan di kelas. Seperti Rahmadi misalnya bertanya apa, lalu kemana. Hebatnya Nova bisa menanggapinya dengan tepat. Ya, dia bukan menghiraukan si Rahmadi begitu kan, tapi dijawab apa saja komentar dari si anak yang kadang sangat aktif itu dengan jawaban yang pas, sehingga dianya akhirnya diam karena merasa terjawab begitu kan. Itu bagus pengelolaan kelasnya, dan ini sering terjadi saat AM. Ada anak-anak seperti Rahmadi tapi ada loh yang seperti itu, yang suka kemana-mana gitu kan ya. Itu banyak yang seperti itu. Nah, kemudian saat baru mulai tadi juga bagus, ada mengecek kebersihan, kerapian, dan sebaiknya memang ini dilakukan apalagi setelah jam istirahat ya. Itu biasanya sudah pakaiannya sudah bagaimana setelah main bola, main basket di halaman, setelah makan MBK jam 10 ya kan. Jadi bisa dirapikan kembali, cek kerapian, sampah disimpan dulu baru dibuang, itu bagus ya. Dan ini tujuannya juga merapikan dan membersihkan kelas, itu bagus. Penjelasan juga komunikatif, tadi menjelaskan materi tapi sambil juga tanya jawab dengan siswa. Dan kebetulan memang siswanya suka bertanya di kelas ini ya, tanpa diminta juga sudah ada yang bertanya, bahkan gurunya bisa kewalahan karena banyak yang bertanya. Tapi Nova bisa menjawab semuanya ya. Dan dia juga ketika si Nova bertanya, siswanya menjawab, diberikan penghargaan. Wah, bagus sekali, wah betul, tepuk tangan, bagus gitu ya. Cuma dari awal tidak ada kekonsistenan sepertinya ya, seperti kata Ari, ada yang diberi tepuk tangan, ada yang tidak ya kan, seperti itu. Takutnya nanti yang si dia diberi tepuk tangan kok saya tidak ya, saya seperti itu ya. Tapi tak masalah ya, tapi sudah bagus ada penghargaan. Kemudian materi juga menarik karena dihubungkan dengan materi sebelumnya. Wah Bu, belum belajar konjungsi, upaya kita sudah belajar di materi sebelumnya, diingat kembali walaupun ceritanya saja ya kan. Tetapi Nova bisa mengaitkannya dengan materi sebelumnya, kisahnya, nah seperti itu bagus. Lalu penggunaan media juga menarik sehingga membuat siswa tidak diam saja, mereka akhirnya lebih tertarik untuk melihat ke depan. Bu, mau nomor ini itu bagus ya. Walaupun medianya sebenarnya cuma di layar, tapi itu menarik siswa pada akhirnya ya. Refleksi tadi ada, kemudian diawali doa, diakhiri juga dengan doa, lalu ada pemberitahuan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan melakukan apa, itu bagus. Jadi ada gambaran bagi siswa di